Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, sudah hampir 1 bulan ya kita tidak beraktivitas di pekarangan atau di belakang sana teman-teman. Nah, kali ini Pak Joko sudah menyempatkan waktunya untuk bersihkan lahan yang paling belakang atau yang di bukit. Karena kemarin puasa full itu hanya membersihkan di sekitar rumah atau di pekarangan yang di dekat rumah-rumah teman-teman ya. Karena kemarin juga banyak teman-teman nanya, kenapa yang di atas itu tidak dibersihkan atau yang di atas itu lahan kita atau bukan. Jadi yang bagian atas, yang paling belakang itu lahan kita gitu ya teman-teman. Dan apa sih tanaman yang di belakang? Yaitu yang tanaman di belakang itu adalah jeruk ya teman-teman. Dan ini ada juga cabai. Jadi ini teman-teman ya, tanaman yang di belakang itu sudah ada, tapi belum full semuanya, hanya beberapa. Jadi ini ada jeruk yang sudah ditanam dan juga sudah dibikin teras siring. Jadi kemarin puasa tuh sebenarnya udah bersih-bersih bagian atas ini ya teman-teman. Dan ini dia. Ini selama hampir lebaran kemarin ya teman-teman. Mungkin dari lebaran sampai sekarang teman-teman itu belum ada hujan, makanya ini tanahnya kering banget. Jadi di sini tuh seminggu aja nggak hujan udah kering banget, dan bahkan 1 hari nggak hujan ya teman-teman, di sini tanahnya tuh kering banget kayak kemarau panjang gitu ya. Dan ini dia batas lahan Pak Joko yang sudah dibersihkan. Nah, ini dia saya sudah berada di atas bukit atau di atas lahan yang paling belakang, dan ini ya teman-teman pemandangan dari belakang atau pemandangan di atas seperti ini teman-teman, sangat indah. Dan di ujung sana gunung, di belakangnya gunung yang paling dekat ini, di gunung sana itu sudah hujan ya teman-teman. Di sana tuh sudah hujan deras banget, suaranya sangat terdengar dari sini. Dan untuk bagian gunung ke sini itu masih belum hujan ya, masih berangin. Dan itu dia teman-teman, mendungnya sangat gelap sekali. Jadi ini kita hampir 1 bulan nggak kesini ya. Kita penasaran sih hawa-hawa sejuk, hawa-hawa seger, pemandangan yang indah. Kita ke belakang ya teman-teman. Jadi sudah lama nggak kesini. Kesini tuh rasanya damai banget. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemandangan yang sangat indah itu harus naik ke sini ya teman-teman, dan perjuangannya lumayan ngos-ngosan gitu ya tuh. Teman-teman bisa lihat kan, itu rumah kita yang paling bawah sekali. Jadi ini tuh pokoknya tinggi banget. Jadi lahan belakang itu sangat tinggi atau naik atau seperti bukit gitu ya teman-teman. Sampai-sampai semua pemandangan kalau kita naik ke bukit itu semuanya terlihat jelas gitu ya teman-teman. Jadi yang di ujung sana ada sekolahan pun terlihat sangat jelas. Jadi ini mendungnya sudah gelap banget ya, tapi masih belum hujan. Dan ini dia Pak Jokonya sudah bersih-bersih lahan belakang. Rencananya nanti di sini mau ditanam benih-benih apa namanya tahunan atau tanaman keras gitu ya teman-teman. Tapi di sini itu kan pas sudah dibersihkan, tapi tidak sampai bersih banget ya, karena di sini masih banyak banget tunggak-tunggak kayu dan juga batang-batang kayu yang sudah apa namanya dipotong tapi masih utuhan gitu, tapi sudah mulai lapuk gitu ya teman-teman. Ada juga yang belum begitu lapuk. Nah, itu dia teman-teman, yang membersihkan seperti itu susah banget. Ini teman-teman ya, tingginya tuh sudah melebihi dari Pak Joko rumput-rumputnya atau pohon-pohonnya, karena kemarin hanya ditebas sebentar, habis itu mengerjakan lahan di samping rumah, nanam-nanam gitu ya. Jadi memang hampir semua yang lahan belakang itu punya teman-teman itu ada yang belum banyak yang digarap karena memang nebing banget, dan banyak yang masih bongkor juga gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini Pak Joko sudah mulai mengerjakan atau menggarap yang bagian belakang ini ya teman-teman. Dan ini tuh ada tunggak kayu, jadi yang dekat Pak Joko itu ada tunggak kayu yang sangat besar sekali. Nah, ini dia teman-teman ya, keadaannya seperti ini. Jadi nebing kalau tegak aja agak susah ya teman-teman. Jadi ya seperti ini keadaannya. Jadi teman-teman yang belum pernah terjun di tempat-tempat seperti ini mungkin ya belum tahu ya. Tapi kalau yang sudah tahu, sudah terbiasa mungkin bakalan tahu. Nah, ini tuh tepatnya di sore ya setelah asar, dan ini tuh gelap banget karena memang mau hujan, karena memang setelah habis lebaran itu nggak ada hujan sama sekali teman-teman, hanya cuman gerimis-gerimis sebentar, mendung-mendung gitu aja. Dan ini pun nggak tahu nanti bakal jadi hujan atau enggak, atau hanya cuman gerimis sebentar gitu ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman keadaan lokasi belakang ya.
Dan banyak sekali teman-teman yang menyarankan untuk nanam macam banyak tanaman atau disuruh nanam padi tunggak gitu ya. Tapi kita nggak tahu teman-teman bakalan nanam padi atau enggak karena lahannya memang seperti ini, dan di sini juga kalau pas susah hujan selama 1 minggu aja di sini keringnya kayak kemarau gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya udah mau hujan, cuman seperti ini teman-teman, dari kemarin itu gelap 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 seperti ini tapi hujannya masih susah gitu ya. Ya beginilah teman-teman ya keadaannya dari atas seperti ini, pemandangannya sangat indah. Dan tentunya untuk mengerjakan lahan yang bagian belakang ini juga sangat perjuangan sekali ya. Nah, karena seperti ini teman-teman, antara saya Pak Joko itu posisinya sangat tinggi sekali. Dan terus ini tuh nebingnya hampir berapa ya? Hampir 98 derajat ya. Pokoknya hampir 99 derajat gitu ya teman-teman nebingnya. Jadi nebing banget. Jadi kalau mau ngalirkan air ke sini itu wow mustahil banget. Kalau kita ngalirkan dari keran terus dibawa naik ke sini nggak bakalan naik ya teman-teman, karena di sini tinggi banget. Dan untuk curah hujan juga kalau pas susah ini susah banget. Jadi mungkin untuk di bagian lahan atas ini mungkin akan ditanam tanaman yang keras gitu ya. Dan kemarin ada juga teman-teman yang menanyakan, Mbak, itu yang bagian atas atau yang bagian belakang itu kalau hujan gimana? Apakah nggak longsor? Dan untuk sementara ini ya teman-teman, bagian atas ini masih aman ya insya Allah. Doakan saja masih aman karena masih banyak tunggak-tunggak kayu atau akar akar apa namanya akar kayu, yang potongan kayu ya, tunggak ya namanya teman-teman. Itu masih banyak banget di sini teman-teman. Jadi insya Allah masih aman karena kayu-kayunya di sini tuh banyak banget yang belum dibersihkan. Tunggaknya pun itu ada yang hidup lagi teman-teman, termasuk kayak tunggak pohon apa tuh kemarin, pule kayaknya ya teman-teman, itu masih hidup lagi karena cuma dipotong aja ya, ada yang tunas. Dan ini rumputnya pun tingginya melebihi saya, padahal kemarin itu sempat Pak Joko bersihkan ya di bagian sini, tapi karena habis dibersihkan nggak dikelola lagi karena memang menggarap bagian depan itu ya teman-teman, yang bagian dekat rumah itu kan udah bersih banget dari sini. Dan untuk yang bawah yang di ada varis itu, nah bagian situ sebenarnya udah mulai bersih, yang di bagian pas ada tanaman jeruk ya. Jadi yang paling kotor-kotor ini tuh belum ada tanamannya teman-teman. Nah ini dia yang ada varis itu sudah mulai bersih, dan itulah batas jeruk gitu ya teman-teman. Jadi untuk nanam jeruknya dari situ batasnya. Karena kehabisan benihnya teman-teman. Jadi belum nyari benih lagi. Ya rencananya di bagian sini mau ditanam jeruk atau apa juga saya tidak tahu, nggak tahu ya Pak Joko mau nanam apa gitu. Karena untuk nanam ke sini pun juga lumayan sulit banget teman-teman. Dan kemarin juga Pak Joko nanam jeruknya itu pas waktu hujan deras gitu ya teman-teman. Karena untuk menggalinya lumayan keras kalau nggak pas waktu hujan. Dan ini teman-teman anginnya sangat semilir-semilir banget karena ini tuh udah mau hujan. Ini udah mulai gerimis-gerimis ya. Kalau untuk bagian sana di belakang gunung sana teman-teman, itu hujannya udah deres banget. Jadi suaranya tuh deres sampai sini. Nah, termasuk ini teman-teman di depan kita itu banyak banget kayu yang bentang-bentang. Ya inilah teman-teman. Masih banyak banget kayu yang utuh-utuh. Jadi kalau kita tuh mau disuruh nanam padi di sini teman-teman, nah itu teman-teman, ini perjuangannya sangat luar biasa banget untuk memindahkan banyak kayu-kayu seperti ini. Nah teman-teman pasti bisa tahu kan kenapa kok nggak ditanamin, kenapa kok nggak segera ditanam gitu kan ya teman-teman, pasti tahu kan kenapa. Karena untuk membersihkan lahan ini nggak cukup 1 bulan 2 bulan ya, mungkin hampir setahun juga. Kalau rajin mungkin setahun udah bersih ya teman-teman di bagian sini. Karena tunggak-tunggaknya masih banyak, kayu-kayu yang bekas dipotong nih teman-teman banyak banget, dan rumputnya pun mulai tinggi banget gini ya teman-teman. Nah seperti ini, nah varis di situ juga masih ada tunggak. Jadi seperti inilah kondisi. Dan di bongkor-bongkorannya tuh masih banyak tunggak-tunggak yang tertutup dengan rumput-rumput yang sudah mulai tinggi gitu ya teman-teman. Nah seperti inilah keadaan dan kondisinya. Jadi teman-teman yang menyarankan kita untuk nanam apapun sebenarnya kita terima ya saran-saran itu, hanya saja untuk membersihkan lahan belakang ini teman-teman itu penuh perjuangan. Dan teman-teman juga kemarin banyak yang nanya, lah lahan satunya mana kok nggak pernah dikerjakan. Jadi untuk lahan satunya teman-teman itu di sebelah bukit sana tadi ya. Nah di sana teman-teman itu di atas kepala Faris yang bagian sana
Itu untuk lahan satunya teman-teman, dan lahan satunya pun itu di sana lumayan jauh dan juga hampir nebing seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi untuk lahan satunya sendiri yang di bagian punya Pak Joko itu hampir belum belum dibersihkan teman-teman, masih hutan belantara. Pohon-pohonnya pun masih besar-besar banget karena kemarin tuh yang pekerjanya itu yang suruh menebang pohon-pohonnya itu tidak diselesaikan, hanya beberapa. Jadi yang masih utuh punya kita teman-teman, lahan satu itu belum dibersihkan. Jadi yang untuk lahan ini di belakang rumah itu lahan pekarangan ya teman-teman. Untuk lahan satunya masih jauh banget, dan itu pun saya belum pernah ke sana. Nah ini dia teman-teman, banyak juga tunggak-tunggaknya ini hidup lagi ya, pohon pule kalau nggak salah. Dan seperti inilah keadaannya. Nih saya mau turun aja susah banget karena memang sangat sangat miring sekali ya untuk lahannya seperti ini. Tapi teman-teman di sini tetap kita syukuri gitu ya. Dan banyak teman-teman yang bilang kalau di sini tuh lahannya lebih bagus gitu ya. Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi kita mau nanam apapun yang ada di sini itu, sebelum kita menanam harus banget masang pagar gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak masang pagar, otomatis kita nggak bisa nanam. Sama halnya kayak di Bulungan gitu ya. Kalau belum dibikin tanggul atau dibikin siringan untuk mengamankan gitu, belum bisa menanam karena di sana juga akan ada banjir, yang mana tidak ada hujan tapi ada banjir gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video kita hari ini. Kita hanya meliput kebun-kebun kita. Nah, ini kebun-kebun kita yang sudah dibersihkan, ini sudah mulai bersih dan tanamannya juga sudah tumbuh subur. Tapi di sini sudah mulai kemarau. Oke, sekian dulu video dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.